Berdasarkan hasil dashboard yang ada, terbukti bahwa kondisi antrian saat ini itu memang mengalami bottleneck, khususnya pada bagian pengambilan. Dilihat dari hasil throughput-nya yang awalnya ada 44 kedatangan, malah pada bagian pengambilan itu tersisa 4 doang. Nah, gap antara pemesanan dan antrian pengambilan ini itu kan cukup besar banget throughput-nya ya, yang dikeluarkan. Jadi kalau throughput itu adalah ini objek yang keluar gitu, yang keluar ke sana. Itu ternyata gap-nya cukup besar yang menandakan bahwa memang kita perlu melakukan penambahan khususnya pada objek pengambilan ini. Nah, untuk itu di sini kita akan menggunakan desain eksperimen menggunakan fitur experimenter pada Flexsim yang terletak di bagian statistik. Lalu kita pilih experimenter. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini di sini ada 3 yang akan kita gunakan, yaitu skenario, terus untuk menentukan skenario yang akan kita buat apa saja. Lalu di bagian sini ada performance measure. Di sini untuk menentukan kira-kira apa saja parameter yang akan kita ukur. Lalu di sini ada eksperimen run, yaitu nanti ketika kita ingin menjalankan eksperimennya. Nah, pertama kita buat variabelnya terlebih dahulu. Variabel ini adalah sesuatu yang ingin kita modifikasi nantinya. Nah, karena channelnya ada dua dan kita ingin mengubah keduanya ya, maka di sini kita bisa ambil skenarionya yaitu pemesanan. Pemesanan kita pilih yang mass content dan select. Lalu yang kedua kita ingin mengubah pada bagian pengambilan. Nah, ini pengambilan awalnya gini, terus pengambilan pilih bagian variabel, pilih bagian mass content. Nah, kalau udah di sini kita bisa memasukkan berbagai skenario. Nah, cara untuk menentukan skenario-nya kita bisa menggunakan website yang namanya Numiko. Nah, ini adalah semacam kalkulator untuk menentukan design of experiment. Di sini kita ingin membuat DOE. Nah, di sini kita menggunakan full factorial yang general karena kita ingin mengcustomize levelnya ya. Dan karena ada dua yang ingin kita ubah tadi, maka di sini faktornya ada dua. Lalu untuk faktor yang ada di sini itu kita pilih dua juga, dan untuk faktor yang kedua kita pilih 15. Nah, kenapa kita pilih 15? Karena sebenarnya ini nggak ada ketentuan, kita bebas saja karena ini namanya eksperimen. Cuman di sini aku ingin mencari tahu kira-kira titik jenuh dari peningkatan ini tuh pada titik berapa. Jadi aku ingin mengetahui kira-kira ketika itu ditambah pada titik berapa output-nya itu ternyata nggak memberikan pengaruh apa-apa gitu. Nah, di titik itulah kita bisa tahu optimumnya itu pada titik berapa. Untuk itu kita buat 15 dan ini dibuat lebih yaitu 2 juga. Nah, nanti di sini bakal muncul eksperimennya. Oh ya, jangan lupa di sini replikasinya dibuat 2. Lalu nanti bakal muncul tampilan sebagai berikut. Jadi kita harus merunning eksperimen sebanyak 60. Nah, caranya nanti tinggal di Excel, terus dibuka Excelnya, diekspor. Nah, setelah itu, karena tadi di experimenter kita butuh dalam bentuk horizontal, jadi kita di sini harus ubah menggunakan transpose. Nah, kita ubah menggunakan transpose. Kasih tanda ya biar mudah. Kita geser sampai ke sana. Oke. Terus setelah itu klik OK, terus di sini faktor A-nya ini adalah pemesanan. Di sini adalah pengambilan. Oke. Nah, kalau udah tinggal di copy paste data skenario-nya, lalu kita buka pada Flexsim lagi. Kita tambahkan skenario ini
sebanyak yang kita butuhkan, yaitu 60. Kita tambahkan, tambahkan. Kita cek lagi apakah sudah memenuhi atau belum. Kita geser, ternyata masih kurang. Kita tambahkan lagi sampai 60. Oh, ternyata kelebihan. Kalau kelebihan, kita klik merah ini, oke. Nah, kalau sudah sampai 60, kita masukkan skenario-nya. Kita Ctrl V. Nah, sudah. Nah, jangan lupa karena sistem awalnya menggunakan satu-satu, jadi default skenario ini di sini juga kita ngambil satu ya. Oke, kalau sudah kita buat performance measure-nya dengan kita dengan mengetahui dengan membuat input dari sistemnya. Pertama ingin mengetahui kira-kira selama kurun waktu tertentu itu ada berapa banyak sih orang yang datang ke antrian tersebut gitu. Maka di sini kita menggunakan itu dengan cara sebagai berikut ya. Ini objeknya kita ambil pada bagian waktu antar kedatangan yang karena ini input sistem. Terus di sini output. Ya. Lalu kita buat parameter berikutnya yaitu output dari sistem. Jadi selama kurun waktu tertentu kita ingin mengetahui kira-kira berapa banyak pelanggan yang akhirnya diproses gitu. Kalau tadi di sistem awal itu kan cuma 3. Jadi kita ingin mengetahui kira-kira perbedaannya itu berapa. Kalau misalnya ditambahkan skenario-nya gitu ya. Oke, lalu di bagian sini dipilih input. Nah, di sini kita objeknya pada scene ya teman-teman, jangan lupa. Oke, nah berikutnya untuk parameter yang lain kita bisa pakai semua dashboard yang sudah kita buat tadi, yaitu WIP, stay time, dan throughput. Nah, kita pilih yang average saja. Average itu maksudnya kita membuat rata-rata dari output yang sudah dihasilkan gitu, dari setiap objek yang ada. Jadi tadi objek yang dimasukkan di bagian parameter ini itu kan cukup banyak. Kalau yang WIP itu ada 2, yaitu antrian kedatangan dan juga antrian pemesanan dan juga antrian pengambilan, ini juga sama. Nah, kalau throughput ini rata-rata semuanya. Kalau state bar tingkat utilitasnya. Lalu kalau sudah kita eksperimen, nah eksperimen ini cukup satu kali saja ya replikasinya, karena tadi sudah dibuat replikasi. Lalu di sini runtime-nya dijalankan sebanyak total pengamatan yang sudah kita dapatkan dari sini ya teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal kita run dan nanti akan muncul hasilnya. Oke, kalau merah berarti run-nya belum selesai ya. Nah, hijau ini menunjukkan kalau ngeranya sudah selesai dan ini udah hijau semua berarti sudah selesai. Jadi kita tinggal view result, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini adalah input sistemnya. Jadi selama kurun waktu tertentu itu sebanyak 36 pelanggan itu datang ke antrian ini, seperti itu. Nah, ternyata setiap skenario itu punya output yang berbeda-beda. Contohnya sebagai berikut ya. Nah, bisa dilihat kalau ternyata output yang meskipun inputnya sama ya, meskipun inputnya sama, tapi output yang dihasilkan itu berbeda-beda gitu. Nah, di sini diketahui bahwa titik jenuhnya itu tuh muncul pada skenario ke 26 ya, skenario ke 26 dan juga skenario ke 56. Nah, ini cenderung sama. Kenapa? Karena ini tadi replikasi gitu. Jadi karena tadi ada 2 replikasi, maka output yang ada di sini juga sama dengan output yang ada di sini. Jadi nanti skenario juga bakal sama.
Nah, kita lihat titik jenuhnya paling tinggi ya, paling tinggi itu pada skenario ke-26 yang menunjukkan bahwa ketika ditambah ternyata nggak menimbulkan efek apapun gitu. Itu ternyata pada titik skenario ke-26. Nah, kita bisa lihat kalau skenario 26 itu menghasilkan nah, skenario 26 itu ternyata dia membutuhkan 2 staf untuk pemesanan dan juga 11 staf untuk, pengambilan, teman-teman. Ini kalau misalkan dilihat dari sisi output-nya ya. Jadi output yang paling tertinggi itu dihasilkan oleh, eee, channel sebanyak ini, channel pemesanan sebanyak 2 dan channel pengambilan itu jumlahnya sebanyak 11. Nah, kalau misalkan kita merekomendasikan ini kepada manajemen, maka nanti, kita akan memperoleh hasil berupa, eee, berupa WIP. Nah, WIP ini adalah, eee, s jumlah orang yang mengantri. Kita lihat kalau di antrian, oh ternyata jumlah yang mengantri di antrian itu kalau misalkan kita menggunakan skenario 26, itu tuh 0,5. Jadi 0,5 ini adalah rata-rata dari, antrian yang ada pada 2 antrian. Jadi, ini kan ada 2 antrian nih, di sini ada antrian pengambilan dan juga di sini ada antrian, eee, pemesanan. Jadi kalau misalkan tadi kita dapat nilainya 11, kita dapat nilainya, 0,5 ya, kalau misalnya kita dapat nilainya 0,5, nah maka itu artinya ada satu antrian yang muncul gitu, antara 2 tampungan tadi. Nah, makanya di sini muncul nilainya setengah gitu. Nah, lalu artinya di sini, ada satu antrian yang dia nggak ada antrian sama sekali gitu. Lalu di sini, average stay time-nya, jadi kalau misalnya kita menggunakan, skenario ke-26, maka, eee, waktu tunggu ketika mereka mengantri, itu tuh kurang dari, 1 menit, teman-teman. Nah, di sini muncul nilainya, 38 detik. Jadi 38 detik itu kan, nggak terlalu lama gitu ya kalau misalnya kita pesan makanan gitu, sangat-sangat cepat. Lalu di sini ada throughput-nya. Throughput ini adalah gabungan dari beberapa objek ya, gabungan dari beberapa objek. Kalau misalkan digabung itu, dan dibagi menjadi beberapa objek tadi, ternyata, tingkat output yang akan dihasilkan di setiap objeknya itu, paling tinggi adalah sebagai berikut. Ini ternyata paling tinggi itu adalah 31. Jadi maksudnya itu gimana? Maksudnya itu, tingkat objek yang keluar dari sini ke sini gitu, terus dari sini ke sini gitu. Nah, ini kalau misalkan dijumlah nilainya ada, sebanyak nah, ini kalau misalnya dijumlah nilai throughput-nya itu kalau misalkan dijumlah dan dirata-rata, nilainya sebanyak 31 ini yang paling tinggi. Cuman karena kita berfokus pada output ya, jadi optimumnya itu pada 31. Jadi nggak nggak jauh beda lah. Ini sama-sama 31 juga, beda 0,1 saja. Lalu bagian state bar-nya ini adalah tingkat utilisasinya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan skenario 26, itu tingkat utilisasinya adalah 0,8. Nah ini, cukup bagus bagi karyawan, artinya mereka ya sebagai manusia nggak terlalu sibuk banget dan, kita sebagai manajemen juga nggak terlalu rugi gitu karena, eee, masih terbilang cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang ini, skenario yang awal-awal, ini kan, tingkat utilisasinya cukup tinggi. Jadi perbandingan antara dia bekerja dan nganggurnya, itu sangat besar. Nah, kemungkinan kalau misalnya kita menerapkan, studi kasus yang seperti ini ya, menggunakan skenario ini, itu nanti berdampak kepada, pekerja yang dia gampang lelah gitu. Nah, kalau misalkan dia gampang lelah, kerjanya berat, dampaknya apa? Dampaknya adalah
tingkat turnover pada suatu kafe tersebut itu menjadi sangat tinggi. Nah, secara jangka panjang itu nggak bagus gitu. Jadi, untuk itu kita turunkan, utilisasinya menjadi, sekian gitu. Jadi biar masih ada waktu di mana mereka nanti bisa stretching, istirahat gitu. Jadi, kurang lebih itu ya, untuk eksperimenternya. Nah, ini eksperimenternya masih dalam batasan di mana, di sini untuk menentukan nilai output-nya itu kita tidak mempertimbangkan biaya, tapi kita hanya berfokus pada output yang paling maksimal. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen explore lagi, dengan mempertimbangkan biaya, ini perlu ada metode yang namanya integer linear programming gitu. Nah, kalian bisa pakai POMQM ya, nanti silakan dipelajari. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan bisa menghubungi saya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.